Halo, Shalom. Apa kabar semuanya anak-anak? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Bapak berharap kita semuanya masih dalam keadaan sehat ya, serta memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Adapun materi pembelajaran kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen hari ini dengan judul Bermain Sambil Memuliakan Tuhan. Pada materi ini, bermain sambil memuliakan Tuhan, nats firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita adalah terambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai dengan 32. Sebelum kita membahas tentang bermain sambil memuliakan Tuhan atau materi pembelajaran kita, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan bermain sambil memuliakan Tuhan. Yang kedua, siswa mampu mendaftarkan dampak positif dan negatif permainan dihubungkan dengan sikap memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan sikap yang dikehendaki Tuhan ketika bermain. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah kamu suka bermain? Kemudian, permainan apa yang paling kamu sukai? Selanjutnya, apa yang kamu rasakan setelah bermain? Ada banyak jenis-jenis permainan yang sering kita lihat di sekitar kita. Nah, dalam hal ini permainan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama permainan tradisional. Permainan tradisional ini adalah permainan yang sering kita lihat di sekitar kita yang dilakukan oleh anak-anak. Misalnya ada engklek, ada permainan layang-layang, ada permainan petak umpet, dan permainan congkak. Nah, permainan-permainan ini tentu sangat seru untuk dilakukan. Kemudian kita juga mengetahui adanya permainan modern. Permainan modern adalah permainan yang baru-baru saja kita lihat ya, karena kecanggihan teknologi dan juga alat-alat komunikasi seperti handphone dan komputer. Nah, contoh-contoh permainan modern yang paling populer yang sering kita lihat adalah permainan point blank. Ada juga permainan video games, ada juga permainan Mobile Legends, dan permainan Free Fire. Nah, tentu kamu pasti mengenal jenis-jenis permainan ini kan, dan masih banyak lagi jenis-jenis permainan lainnya. Selain permainan tradisional dan juga permainan modern, kita juga mengetahui adanya permainan olahraga. Permainan olahraga misalnya berenang, permainan bola voli, atau permainan bulu tangkis. Permainan-permainan ini sangat sering kita lihat di sekitar kita. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis permainan, maka kita mengambil sebuah kesimpulan pada 3 hal berikut. Pada dasarnya, permainan anak-anak sangatlah menyenangkan. Hal yang terpenting yang harus diingat, setiap permainan yang kita pilih harus berpengaruh positif ya, dan memuliakan Tuhan. Nah, dalam permainan yang secara kelompok, biasanya kita banyak belajar secara nyata dan kita dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain. Permainan yang tradisional lebih banyak membawa dampak positif bagi kita, karena dalam permainan ini dimainkan secara bersama-sama dengan teman-teman. Kemudian, permainan modern memiliki dampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya antara lain, dengan permainan modern kita dapat menguasai dan mengetahui komputer,
dapat mengoperasikan gadget dan teknologi dengan baik. Sedangkan dampak negatifnya, biasanya permainan modern ini dapat menjadi candu dan membuat kita lupa waktu. Nah, jika belum memiliki penghasilan sendiri, terkadang banyak anak-anak berani mengambil uang orang tua untuk bermain di warnet. Kemudian, dalam permainan-permainan modern ini biasanya alatnya mahal, ya. Bahkan tidak jarang banyak anak sekolah yang pada akhirnya bolos hanya untuk bermain warnet. Nah, permainan modern ini juga membuat kita kurang bersosialisasi karena biasanya kita hanya berhadapan di dunia maya, serta dapat memicu sifat ego dan individualistis. Dan juga permainan ini sangat berbahaya bagi kesehatan mata dan otak bila kita melakukannya secara terus-menerus. Lalu bagaimana cara kita memuliakan Tuhan sambil bermain menurut firman Tuhan? Ya, seperti tertulis di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32, dapat disimpulkan bahwa cara kita memuliakan Tuhan sambil bermain adalah yang pertama, kita tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian yang kedua, tidak geram, tidak marah, atau tidak bertikai. Yang ketiga, tidak berbuat jahat atau memfitnah. Yang keempat, bermain dengan ramah. Yang kelima, bermain dengan penuh kasih, tidak curang, dan saling mengampuni teman yang salah. Nah, sekarang kita memasuki rangkuman dari materi pembelajaran kita, yaitu bermain adalah hal yang menyenangkan. Oleh karena itu harus kita syukuri. Dengan bermain kita dapat memuliakan Tuhan. Permainan yang memuliakan Tuhan adalah permainan yang memberikan pengaruh yang baik dan memberi dampak positif bagi kita. Bermain sambil memuliakan Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain bermain dengan sopan, jujur, tidak egois atau mau menang sendiri, bekerja sama, tidak bertikai, bermain dengan ramah, penuh kasih, tidak menyakiti teman, dan saling menolong dan saling memaafkan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya kamu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.